Dokter Tria, saya yakin mungkin sebagian besar Ya. moms yang lagi menyaksikan live Instagram kita ini belum sampai di masa menopause, ya kan? Nanti kita, makanya Betul. nih lebih baik kita kenalan dulu nih, biar kita semakin tahu nih tentang menopause. Persiapannya udah matang dan mantap. Seperti tadi aku bilang, kalau hidup perempuan itu pasti ketemu sama masa menstruasi dan juga ketemu sama masa menopause. Bener kan Dokter Tria ya? Betul. Itu nggak bisa dihindari ya, Oke. pasti akan datang ya Mbak. Betul, betul, betul. Ini beberapa pertanyaan juga sudah masuk, nanti saya akan bacakan, tapi mungkin kita mulai dulu deh. Apa yang dimaksud dengan menopause itu sendiri, Dokter Tria? Oke, jadi kita bilang kalau menopause tuh bahasa awamnya berhenti haid gitu kali ya. Berhenti kehidupan reproduksinya sebenarnya. Nah, Ya, dari ya, WHO ya. sendiri kita ketahui bahwa definisi daripada menopause adalah berhentinya fungsi reproduksi karena produksi dari hormon-hormon perempuan turun dan kita bilang menopause kalau memang sudah 12 bulan berturut-turut tidak dapat haid. Jadi ada Oke, definisinya, oke. Mbak Enji, harus 12 bulan berturut-turut baru dia tidak dapat haid. Oke, baru bisa dikatakan menopause itu kalau sudah 12 bulan berturut-turut tidak dapat haid. Jadi kalau misalnya nih, 3 bulan, 4 bulan nggak haid, terus tahu-tahu masuk lagi haid lagi. Nah, itu belum dikatakan menopause dong ya, Dok ya? Belum sebenarnya. Oke, oke. Tapi kita harus tahu dulu sebenarnya usia berapa atau umur berapa sih biasanya perempuan itu masuk ke masa menopause itu sendiri. Karena kan kalau kita dulu tahu kan kalau menstruasi itu kan biasanya diawali dari mulai umur dari 11 tahun gitu kan ya. Itu tuh udah mulai masa-masa menstruasi. Nah, kalau menopause itu sendiri sejak usia berapa, Dok? Kalau penelitian bilang rentang usia 45 sampai 55. Tetapi ada penelitian dari guru saya di RSCM 2015. Itu rata-rata perempuan Indonesia 48 tahun, Mbak Enji. Plus minus 5 tahun. 48 tahun plus minus 5 tahun ya. Dan kita kan juga mengenal ya ada istilah premenopause gitu kan ya. Dan Betul, katanya iya. tuh usia 40 tuh biasanya memang perempuan tuh udah masuk tuh ke usia premenopause. Iya. Betul begitu, Dok? Iya, jadi kita bagi 3 Mbak sebenarnya fasenya sebelum menopause. Jadi premenopause atau perimenopause, menopause sama pasca menopause sesudah menopause. Nah, pramenopause ini terjadi sekitar 2 sampai 5 tahun sebelum terjadi menopause. Yang memang biasanya tanda awalnya gejalanya perubahan pola haid. Mungkin haidnya jadi sedikit atau malah jadi pendek atau malah ada yang memang haidnya jadi banyak gitu. Perubahan pola haidnya yang pertama. Ya. Terus yang kedua ada keluhan-keluhan subjektif seperti misalnya dia mulai ngerasa kayak panas atau mulai kerasa dia mood swing. Biasanya ada yang bilang menjadi mudah marah secara psikologis. Terus ada juga yang mulai ngerasa dia libidonya turun, kemudian vaginanya mulai kering gitu. Itu subjektif banget sih gitu. Oke, dan itu biasanya sudah dirasakan dari 2 tahun, 3 tahun sebelum masuk ke masa menopause itu sendiri ya, Dok ya? Oke, nah Dok, kalau, jadi itu bisa dibilang sebagai gejala menopause nggak sih, Dok? Iya, gejala menuju menopause. Bisa. Oh, oke. Gejala menuju menopause. Nah, kalau jadi menopause itu sendiri baru bisa dikatakan menopause adalah di saat kita, tadi yang dokter bilang ya, sudah 12 bulan tidak menstruasi dan itu 12 bulan berturut-turut ya, Dok ya? Betul, betul. Oke. Nah, Dok, apa aja gejala menopause dan perbedaan gejala menopause, ada perbedaan nggak sih gejala menopause jika terjadi menopause dini? Nah, mungkin sebelumnya kita harus tahu dulu nih tentang menopause dini. Itu apa yang menyebabkan bisa terjadi menopause dini pada seorang perempuan? Oke, jadi menopause dini itu menopause yang terjadi sebelum usia 40 tahun, Mbak. Penyebabnya bermacam-macam. Bisa jadi karena ada riwayat operasi sebelumnya, misalnya pengangkatan ibu telur atau pengangkatan rahim, atau penggunaan obat-obatan yang biasanya seringkali menyebabkan menopause dini itu kemoterapi. Seringkali kayak gitu. Ada beberapa juga yang memang beresiko untuk menjadi menopause dini seperti ada penyakit autoimun tertentu atau ada penyakit genetik. Nah, itu mungkin banget juga. Jadi ada juga yang karena pola makan dan pola hidupnya kurang baik gitu. Jadi ya memang sekarang karena memang disinyalir memang sekarang nih katanya
kan gaya hidupnya mulai berubah nih Mbak, Ya, semuanya gampang, makan fast food, olahraganya berkurang, segala macam. Jadi memang ya. usia menopause makin lama makin bergeser gitu. Sedangkan banyak Mhm. perempuan yang emang takut ya mengalami menopause gitu. Jadi Ya, ya. ya ini kan sebenarnya kejadian yang nggak mungkin kita hindari, pasti semua akan Mhm. mengalami gitu. Cuman bagaimana Ya, mempersiapkan ya. kita supaya lebih siap gitu kali ya. Oke, ya. Mungkin ini sama halnya seperti masa menstruasi yang sekarang juga lebih maju ya, Dok ya. Kalau Betul, dulu kan betul, betul. kayaknya tuh anak tuh SMP 12 tahun gitu kan ya, rata-rata tuh baru 11 12 tahun baru Ya, masuk ke masa menstruasi. Kalau sekarang tuh kayaknya 9 tahun, 10 9 tahun 10 udah tahun udah pada menstruasi. mens. Mm-mm. Iya, 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 iya. Waduh, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi sebentar ya, saya akan bacakan lagi nih beberapa pertanyaan. Apa sih penyebab, tadi kan dokter udah bilang, penyebab dan juga resiko dari menopause dini. Nah, ada yang bertanya nih lewat Instagram kita di kolom komen. Pertanyaannya Mhm. ini dari Moms Oke, sebentar. Dari Moms Aprilia Trust 94. Apakah benar Ya, jika sudah menstruasi lebih awal, maka akan menopause lebih awal juga? Benar nggak sih, Dok? nggak ada hubungannya sih sebenarnya, Mbak. Oke, Seringkali oke, dikatakan oke, gitu, oke, mens oke. lebih cepat, menopause lebih cepat. Enggak, belum tentu Iya, seperti iya. itu. Oke. Nah, Mm-mm. pertanyaan berikutnya, bagaimana persiapan sejak awal untuk menyambut datangnya menopause dan juga sikap dan komunikasi kepada suami jika kita sudah menopause? Wow, ini luar biasa nih pertanyaannya nih, dalam Berat sekali ya ya. pertanyaannya ya. Iya, 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 benar, benar, benar. Eh, jadi sebenarnya yang ditakuti itu ternyata Mbak nggak di semua perempuan itu bergejala. Mm-mm, Sebenarnya ternyata mm-mm, hampir setengahnya tuh enjoy aja gitu menjalaninya gitu. mhm, Jadi mhm, mhm. sebenarnya persiapannya yang pasti tetap makan makanan yang bergizi, kalsium tinggi, kemudian vitamin D biasanya, kemudian vitamin kalsium sama glukosamin biasanya ya. Karena memang kalau kita sudah menopause kan resiko untuk keropos tulang, resiko untuk Nah, terkena serangan jantung itu juga menjadi lebih tinggi gitu. mhm, Kemudian yang mhm. pasti berikutnya adalah hubungan seksual dengan suami gitu. Karena memang salah satu efeknya kan dia menyebabkan libido turun, kemudian juga vagina menjadi lebih kering. Jadi menjadi sesuatu yang Mhm, menyakitkan biasanya untuk perempuan untuk berhubungan gitu. Udahlah males gitu, mhm. taunya pas hubungan jadinya seringkali iritasi. Nah, memang ini harus dikomunikasikan sama suami dan sebenarnya ada jalan keluarnya gitu. Jadi kalaupun memang sampai dia ternyata keluhannya berat, itu kita bisa kayak kasih apa ya terapi suli hormon dosis rendah lah untuk Hmm, memperbaiki hmm, keluhan-keluhannya sebenarnya. Gitu. Jadi nggak mhm, selalu mhm, kita mhm. kasih, tetapi semuanya Ya, berdasarkan ya. dengan keluhan-keluhan yang terjadi. Oke, Dok, benar nggak sih, Dok, katanya perempuan yang infertil tuh lebih beresiko mengalami menopause dini, Dok? Enggak sih, nggak ada hubungannya juga itu. Enggak, oke. Mm-mm. Oke. Nah, ada cara nggak untuk kita mencegah terjadinya menopause dini? Mungkin kita nggak bisa ngomongin mencegah menopause ya, itu Ya, satu hal yang emang nggak suatu akan bisa ya terelakkan gitu kan ya. akan Dan terjadi ya dan juga pasti. tadi dokter betul, dan dokter juga tadi bilang usianya kan biasanya rata-rata dia 45 tahun sampai 55 tahun. Nah, Ya, tapi kan yang kita harus hindari itu adalah terjadinya menopause dini itu ya nggak sih, Dok? Nah, itu tuh ya, gimana tuh, Dok? ya. Sampai saat ini memang pola hidup yang baik ya Mbak, makan makanan yang sehat, Mm-mm, mm-mm, bergizi, mm-mm. cukup tidur, kemudian olahraga cukup ya itu. Ya memang salah pencegahannya yang ya semua kayaknya semua penyakit atau semua keadaan akhirnya semua bergeser adalah dengan memperbaiki pola hidup menjadi lebih baik ya Ya, ya. saat ini. Nah, Dok, mungkin nggak sih, Dok, gara-gara menopause ini gitu, kalau di saat kita nggak siap, itu bisa membuat kita juga jadi stres, bahkan depresi, Dok. Betul, bisa. Mm-mm. Karena salah satu efeknya Oke. dia kan ke psikologis, Mbak. Dia menjadi mudah Ya, 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 marah, ya, ya. menjadi mudah tersinggung, dan itu kan kadang-kadang buat orang sekitar juga mungkin nggak bisa dimengerti kenapa sih Betul. ini perempuan jadi marah-marah terus gitu kan? Itu bisa membuat menjadi Mhm. depresi kalau berat banget bisa, Mbak memang. Oke, oke. Tadi ada Mm-mm. pertanyaan juga bagaimana cara mencegah menopause dini, sudah dijawab juga tadi sama dokter. Terus ini juga banyak sekali pertanyaannya. Ini ada yang berikutnya adalah oke, dari Ina_RJ. Malam, Dok, mau tanya kalau istri kandungan atau tubek pada usia muda dapat menyebabkan menopause dini.
Oh, Apakah steril steril itu Mbak, kandungan? Sorry, tubektomi itu. steril kandungan. Ya, ya, Steril. ya, ya. Sorry, Ya. ya. Nah, Itu bisa ini menyebabkan Mbak menopause Enji. dini? Nah, ini yang sering salah kaprah nih. Orang kan steril itu kan digunakan sebagai metode kontrasepsi ya untuk mencegah, untuk menstop kehamilan. Udah bukan mencegah lagi, stop kehamilan. Nah, orang tuh sering kali takut. Saya kalau misalnya di steril jadi menopause dong. Nah, beda organ yang kita potong sebenarnya. Kalau steril yang kita potong dan kita ikat itu saluran telur. Nah, saluran telur fungsinya hanya tempat ketemunya sperma sama sel telur. Jadi dia nggak menghasilkan hormon-hormon perempuan itu. Nah, jadi orang dengan steril dia tidak akan menopause, dia tetap akan haid, nggak ada masalah karena kita nggak ngutak-ngatik induk telurnya sebagai yang paling memproduksi hormon perempuannya. Oke, baik. Berikutnya pertanyaannya, dari Ada 45, Dok, bagaimana caranya mengetahui apakah kita mengalami gejala menopause dan adakah cara untuk meringankan gejala menopause? Nah, ini bagus pertanyaannya. Karena kata dokter juga sudah menyebutkan kan, gejala menopause itu adalah hot flush atau badan tuh tiba-tiba terasanya panas gitu kan. Lalu perubahan emosi dan juga tadi gejala-gejala lain yang dokter sebutkan. Nah, gimana nih Dok, kita bisa mengetahui bahwa kita tuh lagi mengalami gejala menopause dan ada cara nggak sih untuk meringankan? Jadi lihat dulu benar usianya. Kadang-kadang semua itu kan subjektif banget ya Mbak Enji. Kadang-kadang kita pas panas, kok kayaknya kita marah-marah terus gitu. Itu kan subjektif. Iya. Jadi kita lihat dulu usianya benar nggak? Usia yang memang definisinya adalah perimenopause menuju menopause. Kemudian biasanya kita cocokkan juga dengan gambaran yang kita temukan dari USG karena biasanya pasien-pasien dengan itu keluhannya datang adalah perubahan pola haid gitu. Nah, kalau memang lebih mau tahu pasti biasanya kita bisa pemeriksaan hormon perempuan untuk tahu kadarnya. Nah, pencegahannya ya nggak bisa dicegah ya, itu akan datang. Pokoknya untuk meringankan gejala ya salah satunya adalah gaya hidup sehat, suplementasi vitamin, udah itu aja Mbak yang kita bisa lakukan. Oke, ini sepertinya banyak moms yang baru bergabung bertanya lagi nih tentang gimana caranya supaya kita tidak menopause dini. Karena kan tadi ya cukup menakutkan ya Dok, kita kan tahunya kan sebenarnya menopause itu usianya ya mau 50 gitu ya Dok ya. Di saat kita tahu bisa ya ternyata ya sebelum 40 kita udah menopause gitu kan ya. Nah ini gimana nih Dok cara mencegahnya nih Dok? Ini masih banyak pertanyaannya soalnya mungkin bisa kita sampaikan lagi nih Dok. Ya memang tadi kan salah satu banyak penyebabnya ya Mbak Enggi kalau kita bahas ada karena memang riwayat operasi pada indung telur ataupun operasi pada rahim, kemudian juga penggunaan obat-obatan seperti kemoterapi, kemudian juga ada penyakit genetik yang memang diturunkan, ada karena penyakit-penyakit autoimun, penyakit epilepsi juga ternyata katanya pada penderita-penderita epilepsi itu lebih cepat menopause-nya. Kemudian ya memang pola hidup yang kurang baik. Ya? Jadi ya yang memang masih kita bisa modifikasi, yang bisa kita cegah adalah ya pola hidup. Yang lain nggak mungkin kita bisa hindari kan. Operasi kalau operasi mau gimana gitu kan. Nggak bisa, iya betul sekali. Berarti memang penting sekali untuk para moms memang sejak dini gitu ya, dari emang menjalankan hidup sehat ya Dok ya, mengurangi mungkin kita nggak bisa menghindari ya, tapi paling tidak mengurangi makan makanan junk food ya kan Dok. Itu kan kadang ada beberapa yang ya susah, yang gampang itu saya harus bisanya cuma itu gitu kan, apalagi kalau mungkin buat perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang bekerja. Lalu mungkin merokok, alkohol itu juga punya andil Dok. Ya. Gitu. Dibilang juga itu Mbak penggunaan obat-obat langsing ternyata saat ini penelitiannya. Nah itu berarti catatan buat moms. Kalau mau kurus dengan cara yang sehat ya, ternyata bisa beresiko. Nah, ternyata penggunaan obat-obatan kurus itu bisa menyebabkan resiko terjadinya menopause dini Dok. Betul. Wow, itu harus jadi catatan tuh buat para moms ya. Oke, dan tentunya kita harus rajin berolahraga. Ini penting kita lakukan juga karena memang ternyata memang pola hidup sehat itulah yang dibutuhkan, bukan hanya untuk mencegah menopause dini, tapi juga untuk mencegah berbagai macam penyakit lainnya ya nggak sih Dok? Betul. Oke. Berikutnya Dok, pertanyaan dari Gaulka 12 mau bertanya, Dok, apakah benar kalau kita pasang IUD dapat menyebabkan menopause dini?
Nah, sebenarnya IUD itu nggak ada hubungannya dengan menopause dini. Penggunaan kontrasepsi justru, tapi memang ada beberapa penelitian bahwa penggunaan alat KB yang hormonal itu justru dia memang pada pasien-pasien yang menggunakan alat KB hormonal itu lebih lama Mbak terjadi menopause-nya. Tetapi bukan gitu, dengan arti, iya, itu ada penelitiannya, memang dibilang seperti itu. Tetapi bukan berarti dengan penggunaan IUD itu menjadi lebih cepat, enggak juga, nggak ada hubungannya sebenarnya. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang alat KB yang hormonal itu seperti pil KB, lalu apa lagi dok? Tuh, suntik KB. Suntik KB. Ya, atau itu ya. IUD yang ada hormonnya, ada juga kan Mbak, IUD yang ada hormonnya tuh. Oh, oke. Paling tidak itu bisa membuat kita menjadi tuh lebih menopause-nya pada waktunya gitu ya dok ya. Jadi mungkin nggak dini gitu ya. Bener itu. Wah, itu yang paling gak enak tuh, curi start menopause tuh. Oke, ini banyak juga yang bertanya, ada Moms Rizka Martavia yang bertanya, dok, ciri-ciri wanita yang akan menopause tuh seperti apa sih dok? Tadi sebenarnya sudah disebutkan, badan tuh terasa tiba-tiba panas, perubahan emosional, lalu juga perubahan emosi yang mungkin menjadi emosional, perubahan emosi yang nggak karu-karuan. Tapi bener juga sih kata dokter tadi, panas kadang-kadang juga udara misalnya yang tinggal di kota besar, kota Jakarta, ini kan suka tiba-tiba panas ya, terus emosi. Kayaknya aku itu emang emosian deh dok. Lalu ada apa lagi nih? Kayaknya marah-marah. Nah, iya benar tuh dok. Jadi apalagi tuh yang bisa menjadi ciri bahwa ini emang udah tanda-tandanya ke situ, selain umur ya dok ya tentunya ya. Perubahan pola haid yang pasti. Kemudian dari siklus haid kadang-kadang jadi menjadi jarang atau malah dia jadi kayak berdarah. Seringkali keluhannya juga Mbak, jadi dia nggak mens 2 bulan, tiba-tiba dia mens terus lama gitu, lebih dari 2 minggu. Pokoknya perubahan pola haid lah, seringkali kayak gitu. Terus yang tadi keluhan-keluhan tadi, kadang-kadang juga ada keluhan seperti kayak dia nggak bisa nahan pipis, kalau ketawa kadang-kadang keluar pipis, itu seringkali juga kayak gitu Mbak. Karena dia salah satu efek hormon perempuan. Oke, ini menarik loh. Salah satu efek hormon perempuan juga dia adalah ke saluran kemih sebenarnya, untuk mempertahankan kekuatan saluran kemih. Jadi kalau hormon perempuannya turun, biasanya kadang-kadang keluhannya sering kali kayak gitu. Jadi dia ketawa, pipis, gitu. Atau ya malah kadang sampai turun peranakan, itu juga bisa ya Mbak ya. Oke. Berikutnya nih pertanyaan dari Rica Amaliana. Rica Amaliana bilang konsumsi kafein itu bisa bikin jadi menopause dini nggak sih dok? Selama dalam batas wajar sih it's okay Mbak. Batas wajar tuh 100 sampai 150 mg per hari sih it's okay. Nggak apa-apa. Itu masih batas aman. Masih aman ya. Ini pertanyaan berikutnya dari RN Wijaya _ Selamat malam dokter, biasanya menopause terjadi pada usia berapa? Usia tadi rentan antara 45 sampai 55 ya dok ya? Betul. Perempuan Indonesia 48 plus minus 5 tahun ya katanya Mbak. Kalau 48. Oke. Itu ternyata ada bisa beda juga ya dok ya antara perempuan Asia dengan orang bule gitu. Berbeda. Oke. Ini menarik. Berikutnya dari Titin Nurhayatin 14. Apakah pada wanita yang sudah menopause mempengaruhi hubungan seksual? Terima kasih dok. Jadi ya memang sering kali yang dikeluhkan kayak gitu ya. Nah, suaminya masih on fire, perempuannya udah males-malesan gitu kan Mbak. Ya, betul. Itu memang pasien seringkali justru datangnya dengan keluhan seperti itu. Jadi dia rasanya udah males, terus tapi suaminya masih semangat, terus pas hubungan malah jadi iritasi biasanya Mbak, karena kering. Gitu. Nah, cara mengatasinya gimana nih dok? Salah satunya penggunaan gel Mbak, gel-gel yang aman ya. Hygiene dan yang hipoalergenik biasanya kita kasih seperti itu. Itu bisa membantu mengurangi keluhan iritasi atau mungkin ya tadi kan kayaknya jadi yang aduh karena males nih gitu kan jadinya mungkin karena nggak nyaman gitu, itu bisa dibantu dengan penggunaan gel. Berikutnya pertanyaan dari Miss Brigita. Malam dok, usia 44 tahun, haid masih teratur tapi volume darah haid tidak lagi sebanyak dulu. Apakah itu gejala perimenopause? Salah satunya iya, pasti ya, bertambah usia biasanya memang menjadi lebih sedikit atau harinya menjadi lebih pendek gitu. Memang begitu Mbak.
Oke, terjadi Menuju kan perubahan itu ya itu menuju 44 tuh. menuju. Oke, tapi dikatakan kita menopause itu tuh adalah di saat kita benar-benar 12 bulan tidak haid sama sekali, 12 bulan berturut-turut. Kalau mungkin kan katanya banyak juga ya dok, kejadiannya udah 8 bulan nih, wah kayaknya udah menopause. Ternyata Nah, di bulan ke-9 datang bulan lagi. Nah, itu iya, berarti belum menopause ya dok ya? belum, Mbak. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Iertami underscore Iertami underscore hi. Dok, aku mau tanya, aku talasemia intermedia, apakah berpengaruh pada menopause dini? Talasemi enggak. Talasemi itu sebenarnya salah satu kalau itu ya penyakit yang diturunkan. Enggak sih Mbak. Enggak Mhm, berpengaruh. Itu yang tadi saya bilang kayak penyakit-penyakit genetik tuh ada yang kita bilang namanya mhm. sindrom Turner ya. Itu kecacatan pada indung telurnya. Tapi kalau talasemi kan um, untuk menjadi menopause dini. Mhm. Oke. Beda lagi ya. Oke. Nah, Dok, ini Beda. pertanyaan berikutnya dari Nda Aka 21. Dok, makanan apa yang bisa menyebabkan menopause dan gimana cara mengatasinya? Sebenarnya kalau menopause itu bukan karena makanan ya, Dok ya. Mungkin lebih ke Iya. menopause dini kali ya, Dok ya. Kalau misalnya untuk makanan sendiri tidak akan menyebabkan jadi kita cepat menopause Enggak. enggak ya, Dok ya. Kecuali tadi Enggak. makanan-makanan kita mungkin banyak mengkonsumsi makanan-makanan junk food gitu. Itu Tuh, makan bisa yang memicu pengawet. terjadi. Oke. Tapi untuk menyebabkan menopause, ya menopause sih pada dasarnya memang akan kita hadapi ya. Mungkin emang kita Betul. berharapnya nanti aja pas udah waktunya jangan cepet-cepet gitu kan ya. Kalau tadi Iya. kalau kata Iya. dokter jangan sampai menopause-nya nyolong start gitu ya, Dok ya. Betul. Oke, Dok, berikutnya ini ada pertanyaan juga dari, sebentar saya bacakan, dari Erni underscore Iriani. Dok mau tanya, apa yang harus dilakukan saat terjadi menopause dini? Apakah bisa normal kembali kehidupan kita? Atau mungkin kali, oh sempat menopause nih, tapi ini masih usianya di bawah 40 gitu kan yang dikatakan menopause dini. Nanti bisa dinormalin lagi nggak sih dok gitu? Normal nih Atau memang mungkin udah pasti menopause aja keluhan-keluhannya. udah jadinya lanjut? Oke. Ya, Kalau udah menopause jadi ya udah gimana ya dok? Mbak ya, artinya kan produksi Mm-mm. hormonnya udah sangat jauh berkurang gitu. Mungkin Oke, menjadi oke. normal tuh menjalani kehidupan sehari-hari ya bisa sesuai dengan keluhannya Oke, bisa oke. kita atasi. Dan ingat pasien-pasien Oke. menopause dini, resiko dia untuk menjadi keropos tulang dan resiko serangan jantung dia menjadi lebih tinggi ya dibandingkan Mhm, pada mhm, mhm. pasien-pasien yang menopause tepat pada waktunya gitu. Jadi mungkin Oke, check up rutin, check up berkala itu ya salah satu untuk pencegahannya. Untuk oke. pemantauannya kali ya, bukan pencegahan, Oke. pemantauannya. Karena memang pasti Ya, dia lebih banyak keluhannya biasanya, Mbak. oke. Dan pertanyaannya apa yang bisa dilakukan kalau sudah terjadi menopause dini nih, Dok? Tetap biasanya pemberian vitamin, kemudian check up berkala untuk bone density, kepadatan tulang biasanya ya Mbak ya, sama fungsi-fungsi daripada Hmm, jantung. Ya udah sih, itu aja. oke. Aha. Karena Yang lain pengaruhnya sesuai akan dengan lebih keluhan. banyak ke situ. Oke. Yang lain Karena sesuai itu yang keluhan. akan terjadi. Oke. Nah, kalau kita nggak ngomongin menopause dini ya dok ya, kalau kita ngomongin menopause yang pada usianya gitu kan ya dok ya, tepat waktu gitu ya dok ya, itu tuh akan juga menyebabkan terjadinya permasalahan dengan tulang dan juga gejala sakit apa, dan permasalahan dengan jantung juga ya dok ya. Iya, tetap. Karena salah satu efek hormon perempuan kan dia memberikan proteksi kepada jantung dan membuat tulang menjadi lebih padat, gitu. Mhm. Tetapi risikonya menjadi lebih kecil dibandingkan orang yang dengan menopause dini. Oke. Jadi, Baik, berikutnya pertanyaan dari, ya, silakan dok kalau mau lanjut jadi. enggak mbak, udah. Oke, pertanyaan dari Lili Tejo 88 dok, kalau ada ada endometriosis, apakah setelah menopause tidak perlu diangkat rahimnya? Adenomiosis sebenarnya itu ini mbak, pertumbuhan kelenjar di dalam rahim. Nah, itu penyebabnya hormon perempuan. Jadi sebenarnya kalau udah menopause, dia tidak akan bertambah besar dan tidak ada gejala. Pasien dengan Mhm. adenomiosis, keluhan utamanya biasanya adalah nyeri haid. Gitu. Ya kan dia kalau udah menopause udah nggak Hmm, haid lagi, jadi nggak akan nyeri lagi. Gitu. betul, betul. Jadi kebanyakan sih tidak perlu diapa-apain. Dia akan nggak ada gejala dan akan mengecil setelah menopause.
Oke, baik, baik. Oke, berikut. Ya, Mm-mm. lanjut dok. Silakan dok. Udah, Mbak. Udah. Lanjut, Mbak Oke, Inji. ini oke, berikutnya. Pertanyaan dari Rahma.Setiawati 05, dok. Apakah kalau sudah menopause masih memungkinkan hamil lagi, dok? Eh, Hampir nggak mungkin sih, Mbak. Impossible. Mm-mm. Kan Oke, jadi enggak ya? enggak. Mm-mm. Makanya kalau orang udah Oke, menopause, oke, biasanya baik. udah kita aman, udah nggak usah pakai KB lagi gitu kan. Baik, baik. Berikutnya, pertanyaan dari, sebentar ya dok, ini banyak sekali pertanyaan tapi agak lompat-lompat nih. Saya coba cari dulu ya, ini banyak moms yang semangat Oke. sekali bertanya nih dok pada malam hari ini, menyenangkan sekali ya dok, mau keingintahuannya untuk tahu nih seputar menopause ya, apa yang harus kita lakukan, persiapannya seperti apa. Oke, tadi sebenarnya sudah dijawab pertanyaan dari Puri_Sari, bener nggak kalau menstruasi pertama di usia muda, menopause-nya akan dini? Tadi dijawab tidak ya dok ya, itu tidak terjadi ya dok ya. Jadi tidak perlu khawatir, bukan karena itu juga. Tadi ada pertanyaan, dok apabila, oh ini dia dari Vista. Dok apabila tidak haid setahun penuh karena KB, apakah itu termasuk menopause dini? Enggak dong, kan lagi menggunakan obat-obatan. Enggak. Oke, jadi beda ya, nggak perlu Beda. khawatir ya. Yes. Oke, berarti dok mungkin kita tutup obrolan hari ini nih, senang sekali bisa ngobrol banyak nih ya dokter Tria dengan Sama-sama, Mbak apa Iji. yang persiapannya, kita tutup dengan persiapan yang harus dilakukan moms untuk bisa di saat nanti masanya sampai nih dok ya, kita mengalami menopause, gimana caranya nih kita bisa mempersiapkan diri, karena kan ternyata banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di saat kita mengalami menopause ini ya. Kalau untuk menopause dini juga tadi sudah cukup jelas, kita sudah banyak sekali dapat ilmunya dari dokter Tria, tapi sekarang mungkin sebagai penutup, apa yang mungkin bisa disiapkan lagi nih oleh moms untuk bisa menerima dan apa ya, bisa menjalankan atau bisa menjalani masa menopause ini dengan legowo gitu loh dokter Tria. Dengan paripurna gitu ya. Betul, Kayak betul, dan kayak tetap masa bisa pensiun. aktif gitu kan. Iya, dengan lebih bisa, kita tetap bisa aktif gitu loh, nggak menghalangi dan juga tidak terjadi perubahan yang mungkin perubahan yang drastis setelah kita mengalami menopause ya dok ya. Iya, betul. Oke, jadi mungkin menopause itu nggak mungkin kita bisa hindari. Semua perempuan akan Mm-mm, mengalami menopause. Dan memang seringkali betul, kita ketakutan menghadapi menopause. Tapi ternyata ya. faktanya nih, berdasarkan penelitian, eh 70, hanya sekitar 30% yang memang mengalami gejala. 70% sisanya tuh fine-fine aja gitu. Jadi memang kalau ada keluhan yang memang berat, yang memang seringkali mungkin bisa mengganggu kehidupan sosial kita ya Mbak. Jadi sebenarnya dia kan bukan penyakit, tetapi kayak misalnya kalau kita mood Mm-mm. swing-nya berat, atau misalnya kita hubungan jadi males-malesan, jadi berantem sama suami, itu kan mengganggu kehidupan sosial kita gitu. Itu Ya, sebenarnya ya, ya, bisa ya, kita ya, ya. atasi. Bisa kita atasi. Mhm. Jadi bisa pergi ke dokter kandungan, komunikasikan apa masalahnya, itu bisa kita jalan keluarnya kok gitu. Ya, 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 ya. Jadi tidak perlu khawatir juga ya. Yang sehat, tidak perlu khawatir. Jadi memang pola Mm-mm. hidup yang sehat. Jadi ya memang pola hidup sehat itu investasi sih untuk semua kesehatan kita gitu, bukan hanya Ya, ya, ya. menjelang menopause ya. Gitu. Mhm, Udah mhm. sih itu Dan aja tentunya Mbak. di saat kita juga sudah sampai di masa menopause ini, tentunya kita harus tetap dengan pola hidup sehat, olahraga, makan sehat, Betul, itu tetap betul. harus dijalankan ya dok ya. Iya, iya, itu tetap lanjut, tetap olahraga. Oke. Kan ada senam senam untuk orang menopause ada Mbak. Ada dia. Oh ada. Ya, ada Oke, Mbak. oke. Wah ini info yang menarik nih. Ada. Ya, ya, Senam ya, untuk ya, ya. menopause Ya, ada. ya, ya. Gitu. Itu bisa dilakukan juga oleh para moms ya. Jadi Ya. kita juga lebih happy dan kita bertemu dengan komunitas yang sama-sama udah menopause ya kan dok. Yang Bisa udah masuk saling masa. sharing kan dok. Betul, betul, betul. Betul, Mbak. Iya. Wah, senang sekali nih ngobrol-ngobrol sama Dokter Tria. Terima kasih banyak. Malam hari Sama-sama ini Mbak kita sudah Inji. membahas tentang antisipasi menopause sejak dini bersama dengan Dokter Ruswan Triani, SPOG atau Dokter Tria, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit EMC Sentul. Terima kasih banyak Ya, dokter, sehat selalu. sama-sama. Terima kasih sudah berbagi ilmu kepada kita di sini.